Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dolito Emnol Kevin. Saya dari kelompok Finovation. Pada kali ini, inovasi yang dibuat merupakan FinMod AH9 atau Financial Modeling AH9. Inovasi ini berakar dari beberapa cost center atau jenis biaya, di mana per itemnya itu jika dibandingkan dengan rendemen, hasilnya itu realisasi di atas daripada RKP yang telah kita tetapkan. Seperti contoh pada item-item biaya gaji, biaya PML, PBB, dan juga biaya keamanan. Di sini juga terdapat biaya tanaman yaitu gaji, pemeliharaan, dan juga panen, dan juga lain sebagainya. Di mana ada pengaruh dari variable cost ataupun dari minyak sawit dan juga inti sawit. Di mana minyak sawit dan inti sawit ini pun diperoleh dari berapa produksi yang dipanen oleh kebun atau unit usaha. Oleh karena itu, maka kita harus mempertimbangkan impact dari fixed cost dan juga variable cost untuk dapat memproyeksikan berapa harga pokok produksi di masa yang akan datang yang akan kita estimasikan melalui FinMod AH9 ini. Oleh karena itu, data-data yang perlu kita tarik adalah berapa nilai tren dari 2019, 2020 hingga 2023, bahkan per detail bulannya pun kita berikan sebagai dasar asumsi yang akan kita lakukan di Financial Modeling A9 ini. Berikut merupakan asumsi-asumsi yang kita tentukan. Untuk TBS kita dapat tentukan berdasarkan berapa pertumbuhan per bulannya, ataupun di sini kita dapat masukkan berdasarkan kesepakatan atau target yang ditentukan oleh manajemen. Di sini kita dapat tentukan estimasi sekitar 12.000 ton untuk 2023 November dan juga 12.000,9 ton untuk Desember 2023. Asumsi lainnya adalah berdasarkan TBS yang diolah itu kita ambil rata-rata per bulannya bahwa terdapat minus 0,7% TBS yang diolah dari TBS yang dipanen. Begitu pula untuk rendemen, minyak sawit dan juga inti sawit kita ambil berdasarkan rata-rata per bulan untuk dapat menentukan berapa proyeksi kita di bulan November dan juga Desember. Di sisi lain, financial modeling itu memerlukan data revenue sebagai asumsi variable cost kita. Contoh, di sini kita tentukan bahwa gaji dari karyawan itu sangat berpengaruh dari besar atau kecilnya produksi. Di sini kita ambil pertimbangan gaji itu pasti akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh berapa produksi yang dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu kita mengambil rata-rata dari setiap tahunnya dari 2019 sampai dengan 2022 berapa dampak produksi terhadap gaji tersebut. Di sini kita dapat sekitar 0,4% yang menjadi asumsi dasar kita. Untuk mendapatkan nilai sekitar 107 juta di bulan November ini, itu dipengaruhi oleh rata-rata tersebut 0,4% dikalikan dengan berapa harga TBS di bulan November yang dapat kita ketahui dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sehingga dapat ditentukan dari produksi kita 12 juta di atas, maka revenue kita diestimasikan di angka 27 miliar. Sehingga 0,4% tersebut jika dikalikan 27 miliar, hasilnya per bulan sekitar Rp107.254.651. Begitu pula untuk biaya-biaya lainnya yang dipengaruhi oleh produksi. Untuk biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi, seperti contohnya pemakaian sistem komputer, pajak bumi dan bangunan, itu kita ambil berdasarkan asumsi per bulan dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini dapat 10 juta yang berasal dari
rata-rata dari tahun 2019 sampai 2022, lalu kita bagikan lagi 12 bulan sehingga dapat rata-rata per bulannya itu sejumlah 10 juta. Sehingga proyeksi kita untuk bulan November dan Desember, maka biaya tersebut senilai 10.374.000. Untuk biaya keamanan di sini kita ambil dari current year. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari bulan-bulan dari tahun sebelumnya, nilainya itu akan signifikan berbeda jauh. Karena jika kita lihat di sini, rata-rata setiap tahunnya itu sekitar 6,5 M. Namun, sampai dengan bulan Oktober, nilainya itu sudah di angka 8,1 M. Berarti di sini dapat kita ketahui bahwa terjadi perubahan biaya di 2023. Sehingga jika kita memakai rata-rata tahun lalu maka kan tidak signifikan. Sehingga di sini kita akan memakai rata-rata dari tahun ini. Begitu pula dengan biaya tanaman, itu akan dipengaruhi oleh produksi dan juga biaya-biaya lainnya. Seperti di sini ada biaya beban administrasi. Itu akan kita pakai asumsi berdasarkan current year. Setelah asumsi tersebut kita isi dan telah kita ketahui berapa proyeksinya, melalui inovasi ini kita dapat tentukan berapa AH9 di tahun dan bulan berjalan yang kita proyeksikan. Tidak sekedar itu, manajemen pun dapat memasukkan berapa estimasi yang ditargetkan. Contoh di sini kita ambil nilainya sekitar 11.000 ton. Maka secara otomatis di bulan November akan terhitung AH9 dan dapat harga pokok 4.500 dan dapat harga pokok di Rp4.548. Fitur ini juga memberikan sensitivitas untuk mengetahui berapa COGS dan juga net profit. Apabila manajemen mempunyai asumsi ataupun skenario lainnya, manajemen dapat menginput di skenario 2, 3, dan 4 ini. Contoh, kita memiliki estimasi sekitar 11.500 ton. Maka diketahui COGS dan juga net profit sekitar 4.500 dan net profit 10,6 M. Tidak hanya itu, kita di sini akan memberikan grafik untuk memudahkan stakeholder membaca berapa harga pokok produksi, gross profit, dan juga net profit, serta direct cost yang sangat fleksibel untuk mempermudah manajemen membaca impact dari produksi yang telah ditetapkan. Dengan hal ini, maka akan mempermudah manajemen dalam menetapkan harga pokok produksi dan juga target produksi yang diinginkan. Terima kasih.